Kembali lagi di podcast Kapal Aja, masih bersama saya Ozar Angkuti. Dan saya Aisyah Latiba. Kita hari ini akan membahas seputar apa nih? Nggak tahu sumpah. Jadi setiap podcast ini, yang durasinya sangat panjang ini, dan saya sangat bersemangat sekali. Excited banget kan? Excited, you juga sangat excited sekali. Kamu excited beneran? Mi juga, tapi Mi kayak, kan tiap hari kerjaan Mi udah ngomong yang, terus harus di-push ngomong. Oh, terus, fun fact, Mi dari dulu selalu kayak, apa sih kok semua orang bikin podcast, kalau semua orang bikin podcast siapa yang mau denger? Iya, gitu. Iya doang. Sekarang you bikin podcast juga. Iya, gara-gara you. Tapi ini ada yang denger kan? Gak tahu. Semoga ada yang denger ya. Iya, biasanya ada nggak? Ada kan? Ada lah. Admin judul. Gak, maksudnya ada juga orang yang dengerin ada juga. Nah, Yang, ini kita membahas tentang tradisi pernikahan. Menurut you, Oke. yang paling capek dari mempersiapkan nikahan tuh apanya? Atau di hari H-nya apanya? Hari H-nya tuh kayak udah orang ngawang aja, nggak bisa mikir apa-apa kan. Dia juga gitu kan, cuma Iya. follow IO, WO maksud Mi. Cuman yang paling melelahkan adalah pilihan-pilihan yang kayak sulit gitu loh. Misalnya? Kayak misalnya siapa aja, keluarga apa ya, keluarga yang diundang tuh yang mana aja, sebesar apa, yang gitu-gitu. Terus kayak repot deh. Gak aja, Mi kalau disuruh tanya ya, apakah kamu mau mengulang lagi Acara pernikahan? mengurus acara pernikahan dan atau acara pernikahan? No. Menurut you kalau acara pernikahan yang western tuh lebih gampang gak sih ngurusnya? Gak juga ya? Gak juga. Ke barat-baratan juga sama Sebenarnya repotnya. acara pernikahan tuh bisa gampang kalau kita memilih untuk gampang. Cuman kan kayak dari keluarga kita berdua waktu itu boleh gak sih yang KUA? Boleh. Kitanya emang yang ribet yang kayak. Enggak, tapi kalau di keluarga you boleh gak? Boleh aja sebenarnya. Kalau Boleh misalkan aja, kan? kalau misalnya Mi ngomong kayak, "Pak, Dos mau di KUA aja." Pasti kayak ya silakan gitu. Iya, Mi juga kenapa kita nggak gitu ya? Tapi Mi juga pengen sih ada resepsi yang kan itu kan sekali seumur hidup gitu maksudnya. Iya kan? Tapi waktu itu Mi pernah baca ya, kayak katanya couples yang lebih sering, lebih mahal mengeluarkan biaya pernikahan, mereka yang lebih cenderung cepet cerai dibanding yang lebih murah. Kok gitu? Ya kan kita nggak mahal ya, nggak usah udah kayak kita yang paling mahal. Oh iya benar. Iya. Sosok kayak gitu kayak kita yang paling mahal aja. Iya. Kayak itu jatuhnya Bener, pick me. bener. Halo orang pajak, apa kabar? Enggak, kita masih murah itu yang Enggak, untuk kita urusan masih- nikah. enggak, Iya. masih banyak. Itu yang kemarin ada yang berapa gitu. Tapi itu yang nulis artikel juga nyebelin tau, masa dia statement kayak gitu. Ya kayak you nyebelin aja. Orang yang nikahnya Ya itu mahal, you. itu cerai. Masa gitu? Itu you. Kalau Enggak. orang lain gak kenal you Ini kayak orang kayak begitu gitu ya. Iya. Mungkin dia bercanda niatnya ya. Iya, lu gak usah sosok menjudge orang deh. Dia sendiri Oke. sangat pantas Iya, untuk iya. dijudge. Berarti itu yang you capek tuh masalah undangan berarti. Iya, you apa? Sama sih, karena kan kita harus nge-chat satu-satu kan. Abis itu ada orang yang kelupaan, Bocum Ahmad, itu yang Mi gak enak sampai sekarang. Itu parah loh. Iya, Mi lupa banget undang Bocum, karena ya itu yang, kita kan manual kan, kita nggak pakai yang bot gitu. Jadi ada aja yang kelupaan. Bener, kayak maksudnya Mi juga waktu itu tuh after party atau apa segala macam, akhirnya Mi tuh mengeliminasi dari mana orang yang suka party, mana yang enggak, kayak gitu. Karena tuh takut juga orang yang datang tuh malah nggak enjoy di acara kita. Iya, sayang-sayang gitu Sayang-sayang, kan. kayak mendingan gue kasih orang yang emang suka party beneran gitu. Iya. Bukan berarti itu nggak dekat atau gimana. Betul. Gitu. Dan banyak juga yang akhirnya kayak, udah kayaknya lu nggak suka party, udah deh gitu. Nggak usah lah gitu. Teman-teman Mi untuknya ngerti semua dan baik-baik aja gitu. Nah, tapi yang, jadi ternyata tradisi nikahan di kita nih, di di Indonesia ini mungkin masih lumayan biasa-biasa aja gitu. Masih aman lah dibanding tradisi di India nanti belakangan kita akan ke sana. Pertama kita mulai dari Jerman dulu gitu, ya kan? Jadi misalkan kita tinggal di Jerman nih, abis itu kita nikah gitu kan. Nah pas malamnya kita pulang ke rumah kita. Nanti teman-teman kita berdua akan ke depan rumah kita untuk mecah-mecahin piring di depan pagar kita. Jadi kayak gumprang gitu. Ini Jerman bagian mana sih? Emang Hitler yang nyuruh kalau nggak salah sebenarnya. Bukan. Tapi itu Jerman dan masih sampai sekarang masih gitu. Jadi nanti pengantinnya itu ketika teman-teman pulang akan beresin piring-piring pecah itu untuk
sebagai simbol bahwa kayak ketika ada kekacauan, kitalah pasutri Jerman ini yang akan membersihkannya gitu sebagai suami istri gitu simbolnya. Tapi kan di Indonesia juga ada yang tari piring kan juga pecah-pecahan gitu kan? Piring mau pecah? Enggak, yang ada itu kuda lumping ya? Hah? Yang penarinya tuh berdiri di atas pecahan piring, ada deh nanti. Itu bukan nikah tapi kan itu kuda lumping ada. yang kayak makan beling gitu-gitu. Enggak, bukan, ada juga yang pas pernikahan di depan adatnya Oh tuh gitu. ada juga. Berarti sebenarnya mirip-mirip ya. Mirip-mirip. Tapi kalau ini benar-benar di rumah. Di rumah. Mempelainya. Ini ngamuk sih yang kalau depan rumah kita nanti atau depan apart ini. Coba nanti. Kalau depan apart yang ngomel ya. Presiden lain juga. Nikah sih nikah mas, saya pengen tidur ini. Berita kedua nih, bulu mata mau copot. Kenapa? Bulu mata mau copot, udah berita. Nggak apa-apa ya. Kita bawa cepet aja. Nggak usah pakai bulu mata. Nggak bisa, yang ini kan udah on roll. Oke, nggak apa-apa, copot aja dulu. Nggak apa-apa, keep roll. Kita menayangkan pelepasan bulu mata ini. Lagian nih, orang juga nggak nge, yang Mie aja nggak nge mana yang mau copot. Kalau juga ngomong nih nggak sadar. Iya, nggak, ini Mie ngerasa doang. Normal. Normal ya? Ya udah. Mami copotin? Go. Nah, kedua, ini di Kenya yang. Jadi ini tuh sebagai berkah gitu. Misal orang nikah nih. Nah, supaya berkah, ayah pengantin wanita, jadi Papa Yu, sebelum kayak ngelepas Yu untuk menikahin, itu akan ngeludahin pala Yu. Jadi, semoga langgeng ya. Gitu, kalau di Kenya gitu yang. Gue boleh ngeludahin balik gak? Makasih apa? Ada cabe nih, gitu mungkin orang kayaknya. Kayak tuh, anjing tuh gitu. Nggak boleh. Bercanda apa? Ini malah kepala dan dada anaknya sebagai tanda keberuntungan dan apa beruntungnya ya? Diludahin bokap. Iya, kayak maksudnya kita hormat, sungkan ke ayah kita mungkin. Kita nggak boleh juga, maksudnya budaya orang tuh kan beda-beda yang. Mungkin untuk orang kayaknya. Tuh. Itu adalah berkah. Ludah itu adalah berkah mungkin gitu. Iya sih, agak aneh sih yang. Misalkan kita punya temen nikah di Kenya, pasti kita ngira kayak, anjir ada masalah apa nih keluarga gitu pasti kan. Kalau di Indonesia, kita di sana, masa diludahin gitu, viral. POV diludahin bokap sebelum menikah gitu kan. Nggak, Mi pasti di second account kalau gitu. Nyet, lo mesti tahu ya, tadi gue datang kan nikahan. Iya. Masa dia diludahin? Ya kan yang, kayak menurut lu gimana? Tapi lagi nyetir kayak, udah yang, jangan story mulu. Sering kayak gitu kan. Nggak mau gitu. Nah, nih kita mulai masuk ke India nih yang. Iya, dia suka aneh kan? Iya. Baca. Oke. Ayo udah baca. Nih mau baca aja nih di sini. Di India itu, ini nulis yang. Enggak, ini dari Mi Compile. Keren. Menikahi hewan untuk menangkal nasib buruk. Nah. Jadi ada beberapa daerah di India, mereka tuh punya kepercayaan kalau nikah sama hewan kayak anjing atau kambing bisa menangkal nasib buruk atau kutukan. Jadi kalau lo lagi sial mungkin bisa coba nikah sama hewan peliharaan lo. Iya. Jadi misalkan kayak, aduh gue di DO nih orang India kan. Nikahnya tuh kambing lo, gitu ibaratnya. Nikah tuh nikah atau kawin? Kayaknya lebih ke kawin ya kalau India ya. Wow. Karena kan mereka juga ada yang kasus gitu-gitu yang Iya sih. biawak gitu-gitu kan. Dikawin. Dikawinin berempat. Ada waktu itu kasusnya. Stop baca-baca berita aneh ya. Sukra cek stop ini. Waktu itu Mi syuting sama Sukra jadi nyiapin berita ini. Tapi ini bener, jadi ada yang gini juga yang misalkan dia mau nikah nih. Tapi dia takut apes. Jadi kayak hamil sebulan, dia nikah dulu sama kambing, ntar ditinggalin kambingnya baru dia nikah sama manusia gitu. Udah lah, ini udah era teknologi loh. Iya. Stop nikah-nikah sama benda-benda aneh, hewan-hewan. Benar. Nah, tapi kan bener kayak kata Yu, akhirnya orang pada mikir kayak, aduh gua repot dong kalau gue mau nikah sama laki gue, masa gue sama kambing dulu? Ini emang nggak bisa diganti. Akhirnya diganti loh orang-orang India ini. Ya udah, lu nggak harus nikah sama kambing atau anjing. Pohon aja gitu. Oh, at least dia nggak perlu ngapa-ngapain. Kalau dia mau ngapa-ngapain juga bebas. Bisa. Ya pohon-pohon yang ada lubangnya mungkin kayak orang ini. Intinya menikahi pohon dan hewan itu di India tuh dianggap untuk normal. bahkan untuk
mencegah hal buruk. Iya. Ya kita nggak bisa ngejudge kalau kalian happy lakukan itu, tapi kalau di kita kayaknya kurang kena tuh Iya. gitu. Kalau lu menikahi kambing untuk menghindari hal buruk, ya bukankah menikahi kambing itu sendiri udah hal buruk hitungannya yang nggak sih? Ada kedubes India marah loh. Nonton. Maaf untuk kambingnya. Intinya orang-orang India, good luck with your life dan Iya, kita happy sih. Sukses terus. Salam untuk Shah Rukh Khan. Salam untuk Shah Rukh Khan. Dan cukup mungkin ada pesan-pesan untuk siapapun itu. Pokoknya kalian menikahi orang yang kalian cintai. Ya, mau itu pohon Iya. ataupun kambing sekalipun. Tapi jangan menikahi orang yang sudah punya istri atau suami. Paham? Terima kasih. Kak Game. Kak Game. Oke, sampai ketemu lagi episode berikutnya guys.